Yang pertama adalah Habib Lutfi. Jadi saat itu Kiai ngapunten, Pak Prabowo halal bil halal akbar di tempat saya. Saat itu posisi survei Mas Prabowo hanya 25%, kemudian Mas Ganjar sudah 35%. Maka kalau saya ditanya sejak kapan Gus Miftah mendukung Pak Prabowo, jawaban saya, hilal belum nampak, saya sudah isbat. Karena posisinya kalah waktu itu. 2 hari setelah Pak Prabowo ke pondok, saya didhawuhi sama Abah Lutfi untuk memberikan ceramah di acara halal bil halal kanjus sholawat bersama Jatman itu. Selesai acara, saya diminta beliau datang ke kamar. Saat itu karena rame-ramenya soal nasab Kanjeng Nabi, beliau mulang saya satu ayat, ana basarun mislukum. Kemudian beliau menyampaikan Muhammadun basarun lakal basar dan seterusnya. Jam 4 pagi Abah bilang begini sama saya, Le, kemarin Mas Prabowo dari tempatmu. Iya Bah, bisa nggak Pak Prabowo diajak ke Pekalongan? Saya matur sama Mas Prabowo, langsung diagendakan hari Jumat waktu itu. Akhirnya Pak Prabowo berkenan ke Pekalongan. Sebelum ke dalam Abah Lutfi, kita Jumatan di Masjid Raya Pekalongan. Nah waktu itu Pak Prabowo rada kaget sama saya. Kenapa? Karena yang minta foto saya jauh lebih banyak daripada yang minta foto Pak Prabowo. Waktu itu Pekalongan. Sowan sama Habib Lutfi, ternyata dawuhnya Abah cuma satu hal. Kita waktu itu duduk bertiga sama Pak Prabowo. Abah Lutfi menyampaikan, Pak Prabowo, saya besok mau multaqa ulama sufi sedunia yang dihadiri 200 ulama dari 77 negara di acara yang bertajuk multaqa ulama sufi sedunia. Pak Prabowo didhawuhi sama Abah Lutfi untuk menjadi ketua panitia. Pak Prabowo menjawab, saya mau jadi ketua panitia asalkan wakil ketuanya Gus Miftah. Artinya ya saya harus siap-siap kesel. Dan subhanallah, ini mungkin tidak pernah terpublish, seluruh pembiayaan acara itu termasuk mendatangkan ulama dari 77 negara berikut akomodasinya itu ditanggung dengan keuangan pribadi Pak Prabowo. Semuanya. Jumlahnya pun saya tahu. Ini menunjukkan keikhlasan Mas Prabowo yang dia bilang sama saya, Gus, nggak usah disampaikan kepada siapa, yang mencukupi saya. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Jokowi berkenan untuk datang. Maka acara selesai, saya mendereki Pak Jokowi untuk pulang ke mobil, saya sama Abah, sama Pak Prabowo. Saat mau masuk mobil, Pak Jokowi bilang begini sama saya, Gus Miftah sekarang sama Pak Prabowo terus ya? Saya jawab, kan perintahnya Pak Jokowi. Saya ngomong seperti itu di hadapan Mas Ganjar. Pak Bri Soyowani. Nah, saat itulah kemudian terjadi selfie yang paling fenomenal di tahun 2023. Saya bilang sama Pak Jokowi, Pak, izin selfie sama Pak Prabowo. Luar biasanya Pak Prabowo apa, Pak? Tangan saya dijihitin, dicubit. Gus, jangan, gak enak saya sama presiden. Begitu takdirnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Pak Jokowi akhirnya bilang, monggo Gus selfie. Pak Prabowo yang posisinya berdiri di hadapan Pak Jokowi itu langsung ke belakang. Etika beliau kepada presiden. Sebenarnya hal ini juga nampak ketika pertemuan 1000 Kiai ditambah beras bersama Kiai Hasib dan Kiai Marzuki Mustamar waktu itu. Ketika beliau sedang menyampaikan ceramah di belakang mimbar, ternyata kepunyai Mahmudot. Langsung geser, mimbarnya digeser. Demikian juga ketika Ra'ana Gus Am datang ke pondok saya, Pak Prabowo pidato, di belakangnya ada Gus-Gus dan orang, langsung beliau pinggir. Ini menurut saya etika santri yang luar biasa. Nah setelah itulah kemudian Abah Lutfi memerintahkan, ya wes kue mendukung Mas Prabowo, insya Allah tadi. Kenapa para ulama saya itu percaya banget dengan firasatnya Habib Lutfi? Saya tadi matur sama Kiai Adib. Saya itu dereke Abah dari tahun 2000-an. Sejak saya miskin gak punya apa-apa. Pertama kali saya ketemu sampai hari ini, kalau Habib Lutfi ketemu saya itu pasti kalimat yang keluar adalah juragan. Juragane teko. Pas saya miskin lah, saya waktu itu ingat betul punya uang 50.000.
pilihannya dua, untuk beli susu anak saya atau saya sowan Abah Lutfi ke Pekalongan untuk naik bis. Akhirnya saya bilang sama istri saya ke Pekalongan, nggak beli susu. Melihat wajahnya orang soleh itu kan sadar. Sampai sana nggak perlu matur apa-apa, aku cuma bilang juragan itu. Jadi tabarukan Abah Lutfi sejak saya hanya bisa ngamplopi 50.000 itu pun utang. Beliau manggil saya juragan. Akhirnya saya pulang sampai rumah jam 12 malam, anak saya nangis karena nggak bisa nyusu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu sama anak saya. Karena laki-laki itu kan seperti saudara. Kalau ketemu susu pasti gembira. Nggak boleh lagi ya. Minimal lah kalah ngalem dia menang kentir lah. Nah, saya kemudian hidup saya berubah itu banyak betul karena kalimat doa yang keluar dari Habib Lutfi. Termasuk ketika kemudian viral pengajian di klub malam dan di lokalisasi itu, orang pertama yang membela saya ketika saya dihujat itu Habib Lutfi. Beliau mengatakan Miftahwi bengkel, yang namanya bengkel itu ya kotor, ya bau oli, kena gemuk dan lain sebagainya. Itu kalimat Habib Lutfi. Maka ketika di Jakarta waktu itu di TV One saya dihajar sama Islam yang agak garis keras itu. Yang dilakukan Miftah di klub malam lokalisasi itu memalukan. Karena menjual agama. Menjual agama. Waktu itu jawaban saya adalah, satu, karena saya mantap dari Abah Lutfi. Kemudian yang kedua saya bilang,